Oke, sore semua dengar suara saya enggak? Halo? Dengar Oke, deh. kalau dengar kameranya dinyalain. Ya aku tahu ini wis sore ya, nggak apa-apa. Malah Hans metu-metu ngope sing gede. Oh enggak, C, itu nge-freeze C itu C. Gara-gara kameranya mati, nge-freeze dulu. Enggak lah, Oke, itu enggak mungkin aku anggap langsung masuk kelas ya. Kita sedot semua nanti. lah makanya aku pas buka tahu-tahu angop ngono kan. Yang lain, Ivander, Amel, nggak apa-apa ya, nggak masalah kok. Masih kumus-kumus nggak apa-apa kok yo. Tenang aja, nggak kecium kok baunya sampai sini ya. Ini aku tahu sudah sore gitu ya, tapi ya harap bersabarlah ya. Aku juga sudah dari tadi pagi sama gitu kan. Oke, bentar, tak fotonya dulu. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjutin materi yang minggu lalu gitu kan. Yang materi minggu lalu kan sudah mulai dari treatmentnya, baik itu yang blansir, sterilisasi maupun pasteurisasi maupun hot filling. Jadi itu adalah cara-cara yang dilakukan kalau kita mau mensterilkan dengan menggunakan panas gitu kan. Nah, yang hari ini itu adalah sebenarnya lanjutannya gitu kan. Cuman hari ini kita lebih banyak bahas ke kinetikanya, jadi ke perhitungannya. Nggak banyak kok, kuliahnya harusnya bisa selesai lebih cepat nanti. Tenang aja. Wait ya, tak share-nya dulu. Oke, ini slide yang minggu lalu. Untuk slide yang minggu ini sebenarnya juga sudah tak share tadi di ULS. Jadi nanti kalau kalian mau tahu, slide-nya ada di ULS gitu kan. Baik yang minggu ini, minggu kemarin maupun minggu ini. Nah, yang minggu kemarin, kenapa kok slide-nya masih pakai yang minggu kemarin? Karena kemarin minggu lalu ada yang tak lompati, benar? Nah, di Ini bagian C, kalau nggak salah perhitungan faktor D ya C. yes, oke. Nah, makanya karena yang lalu biar sekalian gitu kan jelasinnya. Nah, kita mulai masuk perhitungannya itu di yang minggu ini. Jadi ada beberapa nilai penting atau parameter penting yang mana kalian butuhkan untuk memastikan nanti oh barangmu ini atau produk panganmu ini apa benar dia sudah bebas dari yang namanya mikroorganisme yang especially yang patogen gitu kan. Tapi balik lagi karena kita sudah tak terangin tentang sterilisasi komersial, jadi kita mesti tahu kalau tidak bisa sterilisasi itu benar-benar 100% absolut gitu kan. Jadi nggak mungkin bisa 100% gitu. Jadi mesti nanti tetap ada tertinggalnya. Lah, tertinggalnya berapa itu nanti yang akan kita belajar untuk itu ya. Nah, parameternya yang paling penting itu ada 3 macam. Yang pertama itu D, gitu kan. D ini adalah kita bilangnya thermal dead time gitu kan. Di mana dia berhubungan sama waktu, kan thermal dead time gitu kan. Berapa banyak laju yang berapa banyak waktu yang diperlukan untuk mengakibatkan kematian dengan laju tertentu gitu kan. Nah, jadi nilai D itu adalah waktu yang diperlukan pada suhu tertentu gitu kan. Jadi variabel tetapnya di sini itu suhu gitu kan untuk membunuh 90% populasi mikroorganisme yang ada. Jadi misal nih di bahan pangannya kalian di kalengnya itu mikroorganismenya awalnya ada 100 gitu kan. Lah, kita mau bunuh dia 90%, berarti cuma sisa 10 gitu kan. Nah, jadi semakin tinggi nilai D itu mengindikasikan kemampuan suatu mikroorganisme untuk menahan panasnya itu semakin tinggi. Gitu ya. Jadi kalau kita butuh waktunya singkat, ya wes berarti mikroorganisme A katakan itu cuma butuh waktu yang singkat biar dia mati gitu kan. Mati 90%-nya. Jadi kalau nilai D-nya makin tinggi, berarti mikroorganismenya itu lebih termofilik, lebih tahan panas gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah nilai Z. Nah, kalau Z ini berkaitan sama suhu, jadi berapa banyak peningkatan suhu yang diperlukan untuk mencapai perubahan satu harga D atau satu log cycle perubahan mikroorganismenya, gitu kan. Jadi suhu yang
jadi berapa banyak sih peningkatan suhunya yang dipakai untuk mencapai perubahan satu harga D itu berarti dari 10 jadi 1. Nah, itu satu harga D. Gitu kan. Jadi habis satu log cycle. Ngerti ya? Nah, sedangkan nilai yang ketiga itu adalah nilai F. F itu adalah jumlah waktu. Nah, ini dalam menit gitu kan biasanya kita hitungnya pada suhu tertentu yang mana diperlukan untuk menghancurkan sejumlah mikroorganisme ya. Kalau tadi D itu kan wes gak peduli, pokoknya D 90% mati, kan? Nah, kalau F ini nggak perlu semuanya. Nggak perlu harus 90% gitu kan, tapi sejumlah tertentu. Oke, ngerti ya? Ada 3 macam ini, beda-beda gitu kan definisinya. Nah, biasanya kalau kita mau cek laju penetrasi panasnya, kita itu bisa menempelkan termokapel di pusat wadahnya. Jadi di titik yang paling lambat panas untuk mencatat temperatur makanannya. Nah, misal nih, ini botolnya ya. Misal. Nah, kamu mau hitung panasnya gitu kan. Jadi misalnya ini ada termokapel gitu kan. Termokapelnya ini diinjekkan dimasukkan sampai ke dalam. Nah, di titik yang paling lambat panas. Berarti kalau di sini di tengah-tengahnya sini ya. Itu yang paling lambat panas. Nah, itu kalau kita mau ukur laju penetrasi kayak gitu ya. Oke, jadi nilai F itu tadi kan beda sama D ya. Kalau D dia membunuh 90%, kalau F itu cuma membunuh sejumlah mikroorganisme tertentu. Gitu ya. Tak lanjutkan. Nah, untuk waktu sterilisasi atau yang biasa disebutkan dengan F, gitu kan. F ini caranya ya apa sih? F ini kita hitungnya dari nilai D dikalikan log N0 dikurangi log NT. Di mana N0 itu adalah jumlah mikroorganisme awal, sedangkan NT itu adalah jumlah mikroorganisme akhir. Ya, jadi F itu sama dengan D kali log N0 min log NT. Sehingga kalau kita bilangnya, oh nilai F-nya itu setara dengan 12D. Berarti kalau di dalam kalengnya itu mikroorganisme awalnya atau N0-nya itu 1, maka kalau NT-nya 10 pangkat min 12 berarti dia setara dengan 12D gitu ya. Berarti dalam satu mikroorganisme itu ada dalam 10 pangkat 12 kaleng. Ngerti maksudnya? Jadi kalau jadi 10 pangkat 12 kaleng itu cuma punya mikroorganisme sitok-tok. Nah, itu berarti nilainya setara dengan F sama dengan 12D. Nah, ini dianggap aman gitu ya. Nah, di sini ada dua grafik gitu kan, grafik yang kiri sama grafik yang kanan. Nah, grafik yang kiri itu kita ngomong terkait D ya. D itu tadi kan kita ngomong terkait waktunya gitu kan. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan cycle-nya dari yang populasinya awalnya 100 jadi 10 misalnya. Nah, anonet gimana ya? Nah, ini mikroorganisme awalnya 10 gitu kan. Misal nih, 100. Diturunkan 90%-nya atau dimatikan 90%-nya, dia cuma jadi 10 ya. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk merubah dari 100 ke 10 itu namanya D ya. Jadi variabel tetapnya waktu suhunya. Nah, beda kalau Z. Z itu adalah suhunya, gitu kan? Suhu yang diperlukan untuk merubah dari 100 berubah jadi 10 ya untuk membunuh sama 90% mikroorganisme. Nah, waktunya berapa lama suhunya yang dibutuhkan berapa? Nah, itu Z-nya. Ya. Dari sini sampai sini misalnya. Oke, ngerti beda D sama Z ya? Nah, clear-nya kalau nggak ngerti langsung nanya ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kita ngomong, oh konsepnya kita mau pakai konsep 12D nih. Nah,
Karena apa kok dipakai 12D? Karena 12D itu adalah tingkat aman untuk Clostridium botulinum. Nah, apa sih Clostridium botulinum? Clostridium botulinum itu adalah mikroorganisme patogen yang mana dia itu pada saat kamu ada siti, ya wis gak kuat gitu kan, bisa meninggal, beracun atau yang lainnya. Karena dia beracun. Nah, jadi misal nih, awalnya ada 1000 spora di dalam kaleng. Nah, setelah proses dia tinggal berapa? Karena dia konsepnya 12D, kalau awalnya dia 10 pangkat 3, berarti setelah disterilisasi atau setelah diproses, dia ada 10 pangkat min 9 spora di dalam kaleng. Nah, lelek wis 10 pangkat min 9, iku lah wis cilik sorot ini. Ngapain kok perlu tetap dihitung gitu kan? Ngerti ya maksudku? Kenapa kok kita tetap menghitung mikroorganisme sing wis akeh minus ngono lho. Nah, karena ini kita ngomongnya terkait spora. Dalam artian dia ini masih punya potensi untuk tumbuh. Kalau dia sudah dalam kondisi yang memungkinkan. Ngerti ya? Jadi meskipun dia sudah kondisinya minus gitu kan, tapi tetap ada sporanya di dalam situ. Mikroorganismenya mah minus gitu kan, yang tumbuh minus, tapi masih ada sporanya. Lah itu yang masih bisa untuk bertumbuh. Jadi mesti hati-hati ya. Nah, oke, lanjut. Nah, misalnya ini dalam suatu susu gitu kan, susu yang ditaruh di kolam gitu kan. Nah, punya populasi bakteri sebesar 4 kali 10. Oh, ini susah ini. 4 kali 10 pangkat 5 ya per mililiter. Mau diproses pada kondisi sudah diproses pada kondisi suhunya 79 derajat Celcius selama 21 detik. Nah, average day value-nya pada 65 derajat itu 7 menit. Sedangkan Z value-nya itu 7 derajat. Nah, oke. Nah, ditanya, berapa lama mikroorganisme yang akan tetap tertinggal setelah pasteurisasi? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan kalau umpama kita mau memanaskannya pada suhu 65 derajat Celcius? Sehingga kita tetap dapat derajat kematian yang sama. Sama yang suhunya 79 gitu kan. Kalau 79 butuhnya 21 detik. Nah, kalau aku cuma pakai suhu 65, dia butuh waktu berapa gitu kan. Nah, jadi di sini kan dia direduksi 2 kali. Kita perubahan suhunya itu kan dari 79 ke 65. Dari 79 ke 65 itu berapa? Selisihnya 14 kan? Nah, 14 kalau dia perubahannya setiap 7 derajat berarti dia 2 kalinya, gitu kan? Kita bilangnya dia 2 log cycle-nya untuk nilai D-nya. Karena nilai Z-nya kan 7 derajat. Nah, sehingga pada saat Z-nya 7 derajat itu D-nya jadi 0,07 menit. Gitu. Nah, susunya diproses berapa lama? Susunya kalau suhu 79 itu kan dia 21 detik. Kalau dibagi 60 berarti dia 0,35 menit, gitu kan. Berarti dari sini kita bisa hitung dari 0,07 berapa kalinya dia sampai 0,35. Berarti 5 kalinya, ya. 5 kalinya. Karena kita mikroorganisme awalnya 4 kali 10 pangkat 5, berarti di akhir periode pasteurisasi mikroorganismenya tinggal 4. Kan wis hilang 10 pangkat 5. Oke? Mikroorganismenya tinggal 4. Nah, berarti sudah ketahuan ya, berapa yang pertama ditanya, berapa banyak mikroorganisme yang tertinggal setelah pasteurisasi? Tinggal 4, ya. Nah, pertanyaan kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan kalau andai kata kita pakai suhunya 65 derajat, gitu kan?
untuk membunuh yang sama. Jadi 4 kali 10 pangkat 5 jadi 4 gitu kan. Nah, tadi kan kita sudah tahu suhunya 65 gitu kan. Nah, kalau 65 kita butuh untuk 5D berarti 7 derajatannya ini dikalikan 5 gitu kan. Dari ini loh. Nah, 7 menitannya ini dikalikan 5. Jadi ketemunya 35 menit untuk mendapatkan komposisi yang sama dengan yang sebelumnya. Oke, dicerna dulu. Tak kasih waktu mencerna. Isi C. Heeh. Sorry C, Jelasan. boleh minta ulangi ya? Aku nggak paham yang kenapa tiba-tiba hence it is now 0,07 menit. Tadi dari mana ya C? Oke, Ya, C. 0,07 menit itu gini. Kamu kan nih ya, nilai D-nya pada saat suhunya 65 derajat itu kan 7 menit. Benar? Nilai D-nya. Lah, sedangkan kamu mereduksi 2 log untuk D-nya. Berarti ini dikalikan dibagi 2 log jadi 0,07 untuk nilai D-nya. Iya C, paham C. Thank you C. Oke. Heeh. Oke, yang lain diserap dulu, diserap sambil ditulis loh ya. Ojo lihat ini ya tok, pasti nggak mudeng. Jadi anggapannya untuk waktunya itu 7 menit kalikan 10 pangkat min 2 gitu tadi. Heeh, karena dia direduksi 2 log toh. Ya, ya. Nah, Dua berarti lognya kan itu jadi 0,07. 2 lognya itu dapatnya kan dari perbedaan suhu dibagikan nilai Ya, itunya tadi kan, Z-nya kan. heeh, Oh, oke, oke. heeh.
Halo, sudah? Pemahamannya sudah? Nah, kalau sudah ini tak stop share dulu. Kita lanjutkan yang slide yang minggu ini ya. Karena yang ini kan feelingnya sudah tak terangin. Sabar, sabar. Oke, nah kalau yang kedua, yang ini kita mau tak jelasin dulu gitu kan sekilas. Mungkin kalian lupa gitu kan, barangkali lupa gitu kan. Ini minggu kemarin belum ada slide-nya. Jadi yang berpengaruh ke pertumbuhan mikroorganisme ini yang mesti kita wanti-wanti, dalam artian mesti kita jagai gitu kan. Yang pertama itu air gitu kan. Air ini ngomong terkait baik dia dari bahan makanannya itu mengandung air, jadi masih kering tapi ada kandungan air di dalamnya, atau di luarnya, jadi medianya itu ada airnya, itu juga berpengaruh ke pertumbuhan mikroorganisme di dalam bahan pangan, gitu kan. Terus yang kedua itu adalah temperatur, gitu kan. Kenapa kok temperatur ini berpengaruh? Karena temperatur ini mikroorganisme A atau B itu akan tumbuh bagus, tumbuh optimum di temperatur pertumbuhannya mereka, gitu kan. Nah, biasanya kita bagi jadi 3 macam, gitu kan. Bakteri termofilik itu bakteri yang suhunya tinggi. Jadi dia tahan terhadap suhu tinggi. Biasanya dia minimalnya 40, maksimalnya tetap bisa tumbuh sampai 75 gitu kan. Nah, tapi optimumnya sekitar 55 gitu. Yang kedua adalah mesofilik. Mesofilik ini dia suhunya pertumbuhannya sekitar 37, maksimalnya 45 dan minimalnya 5 gitu kan. Jadi kelihatan ya kalau umpama bakterinya mesofilik, mau masukin kulkas ya wes dia gak terlalu bisa tumbuh, apalagi mau masukin freezer gitu kan. Nah, tapi kalau mikroorganismenya psikotrop gitu kan, psikotrop ini bisa suhu -3 dan maksimalnya 30 derajat, optimumnya 20-an. Berarti mesti tahu gitu kan. Makanya itu biasanya kalau kalian LP nanti atau nanti kerja gitu kan, kalian mesti cek dulu mikroorganisme yang ada di situ itu mikroorganisme apa. Karena itu berpengaruh ke handlingnya atau cara penanganannya, baik itu penanganannya secara penyimpanan maupun untuk mau sterilisasinya, gitu kan. Dalam artian kalau mikroorganismenya psikotrop, yo ojo mbok freezing rek, lek mau mensterilkan, ya. Karena percuma, dia itu tumbuh masihan di situ. Oke. Nah, terus yang selanjutnya juga ada oxygen requirement. Jadi ketersediaan terhadap oksigen gitu kan. Ini juga bisa dibagi minimal 3 gitu kan. Aerob itu adalah yang tumbuh kalau ada oksigen. Anaerob dia bisa tumbuh kalau enggak ada oksigen gitu kan. Atau yang fakultatif anaerob. Jadi kalau yang fakultatif ini dia sifatnya kalau enggak ada oksigen lebih bagus. Tapi kalau ada pun ya dia nggak apa-apa lah, nggak mate gitu kan. Nah, jadi dia bisa tumbuhnya bagusnya kalau yang fakultatif itu tumbuh bagusnya kalau aerob. Tapi kalau umpama kondisinya anaerob ya nggak apa-apa. Tuh ya. Ini yang setengah-setengah. Nah, terus pH itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena pH makanan itu bisa dibagi jadi 4 level gitu kan. Yang low acid itu pH-nya di atas 5. Medium acid 4,5 sampai 5, acidnya dia yang asam itu 3,7 sampai 4,5, sedangkan yang tingkat keasamannya tinggi itu dia pH-nya kurang dari 3,7. Oke ya, itu jadi faktor-faktor ini yang menentukan terkait pertumbuhan mikroorganismenya. Nah, tadi sudah tak terangin terkait thermal dead time gitu kan atau TDT atau D gitu kan. Nah, sekarang tak tambahin satu lagi namanya thermal dead point gitu kan. Nah, kalau thermal dead point itu adalah temperatur minimal yang mana dia akan membunuh mikroorganisme yang ada dalam suspensi liquid di mana dibunuhnya hanya dalam 10 menit. Ngerti ya? Jadi ini itu waktunya sudah terukur, waktunya sudah diketahui 10 menit. Mau membunuh piro? Sak sere.
gitu kan, nggak mesti bunuhnya 90%. Beda kalau sama yang tadi. Kalau Z itu dia membunuhnya 90%. Kalau ini nggak mesti gitu kan, cuman waktunya dibatasi. Ini membunuhnya dalam 10 menit. Gitu, ya. Namanya thermal dead point. Nah, contohnya ini. Suatu mikroorganisme ditaruh di suatu broth gitu kan atau medium liquid. Yang mana medium liquid ini nanti mau dipanasi di water bath suhunya 120 derajat Celcius. Jika pada awalnya mikroorganismenya ada 6.000 CFU, CFU itu colony forming unit ya. Jadi setara dengan 6 satu koloni itu kalau kita hitung satu mikroorganisme itu setara dengan satu koloni. Meskipun ya sebenarnya nggak sama gitu kan. Tapi kalau kita ngitung benar-benar mikroorganismenya itu nggak bisa. Jadi kita simbolkan kita ukur dalam koloni. Koloni itu adalah gabungan beberapa mikroorganisme dalam jumlah yang sedikit. Gitu ya. Jadi kita ngomongnya satuannya CFU, Colony Forming Unit, gitu kan. Nah, jadi awalnya dia 6.000 CFU. Setelah dicek setiap 6 menit, gitu kan. Nah, berapa gitu kan ditanya, berapa lajunya gitu kan. Kalau kamu cek tiap 6 menit gitu kan, rate microbial death-nya itu 600 CFU per 6 menit. Ngerti ya? Jadi kamu punya awalnya 6.000, setiap 6 menit DE turun atau DE mati 600. Oke? Nah, pertama, ini ditanyai gitu kan. Dia thermal death yang sistem apa? Point atau time. Yang kedua, variabelnya apa? Yang ketiga, konstannya mana yang konstan gitu kan? Terus yang selanjutnya inokulumnya berapa, starting inokulumnya. Dia disterilkan pada suhu berapa. Nah, yang terakhir adalah kamu bikin chartnya, gitu kan? Bikin grafiknya, gitu kan? Mulai dari grafik yang fase awal, gitu kan? Inokulumnya fase awal sampai yang inokulumnya habis, gitu kan? Nah, ngerti ya bedanya. Jadi ini waktunya ada, mikroorganisme awalnya sudah ada, akhirnya dia turun setiap berapa. Coba sambil dibikin grafiknya. Nanti kelihatan grafiknya. Grafiknya dibikin ecek eret-eretan aja nggak apa-apa. Nggak perlu pakai kertas milimeter block sekarang.
Oke, sudah? Sudah digambar? Ya, aku jadi punya pertanyaan. Oh, apa pertanyaanmu? Kalau pakai yang thermal dead point ini berarti bisa steril. Tapi kalau yang thermal dead apa sih satunya? Thermal dead time ya, itu nggak bisa steril. Ya. Jadi gini, kalau memang Pak, kalau prinsipnya thermal dead time itu memang nggak bisa sampai 0 gitu kan. Maksudnya dia cuman membunuhnya itu setiap 90% gitu kan. Tapi kalau ini thermal dead point itu dia beda karena dia based on waktu gitu kan. Jadi dalam waktu sekian piro gitu kan. Nah, ini nggak mesti 10 menit loh ya. Bisa berubah tergantung mikroorganismenya. Nah, jadi jawabannya, kamu kan bikin grafik. Mulai awalnya dia 6.000 gitu kan. Setiap 6 menit DE turun 600, mati 600. Terus sampai 0 gitu kan. Nah, thermalnya dia adalah thermal dead point apa thermal dead time? Halo. Ini yang aku juga bingung sih. Soalnya kalau thermal dead point katanya kan cuma selama 10 menit. Nah, ini kan 6 menit jadi nggak masuk gitu aku mikir ya. Ya, memang Tapi yang di sini kasusnya ini memang agak beda gitu kan. Kenapa? Karena kan kalau thermal dead point itu biasanya kita 10 menitan. Nah, di sini dia tetap bisa dimasukkan thermal dead time gitu kan. Kenapa kok dia tetap bisa dimasukkan thermal dead time? Karena setiap 6 menit dia bisa membunuhnya itu 90%. Jadi nggak dibunuh langsung 90%, tapi dia setiap ini dia reduce satu log gitu kan. 10%-nya itu kan 600 gitu kan. Jadi dia reduce satu log. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari benar-benar nilai D gitu kan. D itu kan bedanya di sini. Ini memang agak rancu sih. D itu kan dia membunuh setiap 90%. Gitu kan? 90%. Nah, dari 6.000, 90%-nya piro? 5.400. 5.400 ya. 90%-nya lagi. Kurangi jadi ini. Nah, makanya kenapa tadi aku bilang, ini agak rancu antara thermal dead time sama thermal dead point, gitu kan? Nah, kenapa kok di sini dia diikutkan di thermal dead time? Karena sebenarnya biasanya thermal dead point itu memang waktunya 10 menit. Itu patokannya. Dan biasanya patokan 10 menit ini patokan 10 menit ini adalah pada saat kamu pakainya dia 10 menit. Jadi dia diberlakukan cuman 10 menit gitu kan. Nah, sedangkan ini kita nggak ngomong dia cuman butuh waktu 10 menit gitu. Makanya kenapa di sini tetap bilangnya thermal dead time gitu kan. Nah, variabelnya apa? Variabelnya waktu. Konstannya yang konstan itu di sini adalah suhunya. Suhunya dibikin tetap 120 derajat Celcius, di mana starting inokulumnya itu 6.000 ya 6.000 JFU. Disterilkan, butuh sterilnya benar-benar bisa sampai 0 gitu kan setelah 60 menit atau dalam waktu 1 jam. Oke. Nah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini wis tinggal sedikit kok, tenang aja. Nah, biasanya kalau di pasteurisasi, kalau yang kemarin-kemarin kan sudah tak ajari gitu kan, kalau pasteurisasi ini mesti harus below 100 gitu kan. Biasanya suhunya cuma 72, 76 gitu kan. Nah, jadi dia ini enggak membunuh 100%, tapi dia membunuh yang patogen gitu kan. Tapi sporanya masih tetap ada. Nah, contohnya ini di sini. Gitu kan. Jadi misalnya ada pasteurisasi, kita mau mempasteurisasi susu, gitu kan. Yang mana dia pakai 3 macam, gitu kan. 3 stage untuk proses pasteurisasinya. Yang pertama, stage yang pertama,
itu dia dilakukan suhunya 64 derajat Celcius selama 2 menit. Terus dinaikkan suhunya jadi 65 derajat Celcius selama 3 menit. Terus dinaikkan lagi 66 derajat Celcius selama 2 menit. Nah, pertanyaannya apakah proses ini itu memenuhi standar pasteurisasi yang dibutuhkan untuk susu, gitu kan? Jadi nanti ada figurnya, gitu kan, bisa dilihat. Nah, kalau misal proses ini itu enggak sesuai, bagaimana adjustment yang dibutuhkan untuk membuat periode holding time-nya itu pada suhu 66 derajat Celcius. Oke, jadi ada 3 fase ya. Yang pertama itu fase preheat, gitu kan, dinaikkan dulu suhunya. Terus holding, holding itu sebenarnya fase untuk pada saat dia pasteurisasinya, yaitu pada saat holdingnya itu. Terus fase pendinginan, gitu. Nah, dilihat dari grafiknya ini kan ada grafik pasteurisasi menurut standar UK, gitu kan. Grafiknya kayak gini. Ya, jadi yang garis putus-putus itu. Jadi kita punya temperatur diversuskan suhunya, diversuskan waktunya. Nah, dari figur ini, gitu kan, dari figur 6.7 ini, gitu kan, pasteurisasi, waktu pasteurisasi atau T-nya, gitu kan, bisa dilihat gitu. Nah, di situ dia memberikan, misalnya, pada saat suhunya 64, T64-nya itu berapa? Dicari. Di sini suhunya 64, ditarik garis ke garis yang putus-putus. Gitu kan. Nanti ditarik sendiri ya di rumah, dikira-kira. Karena kan aku nggak tahu kalian sudah print atau enggak. Gitu kan. Nah, ditarik garis sampai yang ketemu yang garis putus-putus ini. Salah. Sip. Yang ini. Yang garis hitam tebel ini loh, yang pasteurization standard. Yang garis hitam tebel. Jadi 64 ya butuh waktunya berapa? Ya. Nanti dicoba ya di rumah. Jadi kalau 64 dia T64-nya itu ketemunya sekitar 15,7 menit gitu kan. Sehingga kalau dia 2 menit yang dipakai gitu kan, berarti sebenarnya dia cuman sekitar 0,13 dari prosesnya. Ngerti ya? Nah, kalau suhu 65 waktunya di sini itu 9,2 menit. Karena kamu cuma pakai 3 menit gitu kan. Berarti sebenarnya 3 menit ini adalah 0,33 dari prosesnya. Nah, yang ketiga, kamu panaskan pada suhu 66 derajat Celcius selama 2 menit, di mana T66-nya itu setara dengan 5,4 menit. Ya. Jadi kalau misalnya suhunya cuma 66 derajat Celcius langsung, kamu butuh 5,4 menit gitu toh. Nah, tapi di sini kamu pakai 2 menit. Berarti sebenarnya 2 menitnya ini setara dari 0,37 dari prosesnya. Dari sini di total 0,13 tambahin 0,33 tambahin 0,37 ketemunya 0,83. Nah, waktu pasteurisasi itu sebenarnya karena ini koma-koma gitu kan, berarti maksimalnya 1 gitu kan. Karena ini masih 0,83 berarti kurang 0,17% gitu kan. Gampangannya kasarannya kurang 0,17 dari whole proses gitu kan. Nah, kalau kamu pakai suhu 66 gitu kan, berapa lama yang dibutuhkan gitu. Nah, untuk holdingnya. Kalau kamu pakai suhu 66 gitu kan, berarti karena ini tadi yang kurang 0,17 dikalikan pada suhu 0,66 suhunya 66 itu dia butuh 5,4 menit. Berarti sebenarnya dia itu setara dengan 0,92 menit. Oke, sampai sini mudeng? Nah, jadi kamu butuh nambah sekitar 0,92 menit pada suhu 66 derajat. Sehingga ini itu bisa dianggap cocok untuk spesifikasi sterilisasi. Ngerti maksudku? Jadi gini, ini itu agak
bingungi. Karena harusnya kamu bisa mempasteurisasi, katakan ada beberapa cara. Satu, kamu bisa langsung pasteurisasi suhu 66, gitu kan? Wes langsung 66 botoe 5,4 menit. Oke. Nah, cuman orang ini si industrinya ini dia enggak mau langsung 66. Kenapa? Karena kalau kamu mau tembak suhu yang tinggi terlalu lama, mutunya itu berkurang. Ngerti? Kan kapan hari aku bilang kalau kamu pemanasan otomatis ada vitamin apa terdenaturasi, protein apa hilang gitu kan. Nah, jadi dia menjagai di suhu tinggi untuk waktu yang lama. Gitu kan? Makanya dia pakainya sistemnya bertahap. Dia pakai suhu 64, pakai suhu 65, baru pakai suhu 66. Kenapa kok 66-nya enggak dilakukan di awal, gitu kan? Kenapa enggak langsung 66 baru 65, 64? Kenapa kok dari 64? Karena dia enggak mau kerusakan secara sensorinya itu terlalu besar. Karena kalau kamu mau antem suhu tinggi, otomatis banyak yang terdegrade sudahan. Beda sama kalau kamu pelan-pelan mau naikkan suhunya. Nah, dari situ gitu kan, kita bisa lihat, oh ternyata kalau kamu prosesmu tadi pakai kayak gini, jadi prosesnya dia bertahapnya 64-nya 2 menit, 65-nya 3 menit, 66-nya 2 menit, itu ternyata masih kurang, gitu kan. Kebutuhannya masih belum terpenuhi. Makanya itu dihitung sama DE. Kurangnya piro. Gitu kan. Setelah dihitung di sini, ternyata total pasteurisasinya cuma 0,83. Berarti setara dengan 83%, gitu kan? Belum sampai 100%. Untuk bikin dia jadi 100%, foto ditambahi gitu kan? Ditambah sebesar berapa? 17%. Nah, 17%-nya ini yang diambilkan di suhu 66. Berarti mesti ditambah sekitar 0,92 menit. Oke, berarti sekitar 0,92 menit ya berarti sekitar 50 sekian detik lah. Oke, berarti dia cuma nambah dalam hitungan detik, gitu kan? Nggak perlu lama-lama di suhu 66. Itu baru bisa disebut dia memenuhi speknya. Oke, sampai sini ngerti? Ada pertanyaan? Gampang ya, cuman konsep berpikirnya, logikanya itu yang mesti mbok pahami. Nah, jadi kalau kita ada istilah gitu kan, oh ada istilah 5D, 12D gitu kan, itu apa sih? Nah, itu didasarkan dari mikroorganismenya. Biasanya mikroorganismenya kalau misalnya dia sistemnya bacillus gitu kan, dia butuh waktunya untuk mereduksi itu cuma 5 log cycle wis cukup. Mikroorganismenya wis batas aman gitu kan. Biasanya ini dipakai di kondisi yang asam atau pH-nya kurang dari 4,6. Biasanya untuk makanan-makanan kaleng. Nah, tapi ada mikroorganisme yang nggak bisa, nggak mau gitu kan. Kalau cuma 5 dia belum mati total gitu. Nah, contohnya adalah mikroorganisme yang tahan terhadap suhu tinggi, gitu kan. Jadi dia butuh 12D. Tadi kan sudah tak jelasin. Makin tinggi nilai D-nya, berarti mikroorganisme itu lebih tahan terhadap panas, gitu kan. Nah, yang 12D ini apa sih? Biasanya Clostridium, gitu kan. Clostridium botulinum ini dia butuh sampai 12D atau 12 log cycle untuk membunuh dia sampai ke batas amannya. Bukan membunuh 100% loh ya, tapi membunuh sampai batas aman. Nah, biasanya dia dipakai untuk makanan yang enggak asin gitu atau low acid, enggak asam. Nah, biasanya kita pakainya sekitar 10 pangkat min 10 spora per 1 kalengnya. Oke. Jadi kalau kita punya mikroorganisme awalnya C. botulinumnya 100 sporanya gitu kan. Nah, kalau 12 cycle berarti dia cuma nanti tinggal di akhir itu 10 pangkat min 10 spora per kalengnya. Oke. Jadi dia itu dalam 10 pangkat 10 kaleng itu dia cuma nono situ.
itu istilahnya 10 pangkat min 10. Ya, ngerti ya? Jadi ini mesti hati-hati. Nah, penjelasannya tak tambahi gitu kan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk setiap log reduction atau pengurangan sebanyak 90% itu kita sebutnya D-value. Di mana D-value yang paling umum itu Bacillus thermophilus yang mana dia sekitar 5D gitu kan, sekitar. Nah, tapi kalau di sini gitu kan, kalau kita ngomong dia disterilkan suhu 121 derajat, itu dia butuh waktu sekitar 4 menit untuk satu cycle-nya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya satu kaleng gitu kan, yang mana setiap kontainernya atau setiap kalengnya itu mengandung 10⁻³ atau 1000 spora gitu kan. Kita mau pakai konstan temperaturnya 121 derajat. Jadi setelah 4 menit yang tadinya 1000 spora dimatikan 90%-nya, dia tinggal 100. Setelah 8 menit dia dimatikan 2 kali gitu kan. Berarti D-value-nya 2 log cycle. Dia tinggal 10. Setelah 12 menit gitu kan, berarti 3 log cycle, dia tinggal 1. Nah, dihitung terus sampai berapa lama gitu kan, sehingga komposisinya aman gitu. Jadinya nanti umpama diterusin gitu kan, kalau tidak percaya boleh dihitung sendiri gitu kan. Setelah 20 menit cuma ada 1 spora per 100 kaleng. Oke? Ngerti? 1 spora per 100 kaleng berarti 10 pangkat min berapa? Min 2. Oke. Ya. Jadi itu ya. Oke. Jadi dari kesimpulannya gitu kan, kesimpulannya di sini apa sih? Jadi semakin banyak jumlah mikroorganisme yang awalnya ada gitu kan, berarti semakin lama waktunya untuk ini masuk ambang batas gitu kan. Sehingga kalau kita mau ngomong ini bahan bakunya sudah oke gitu kan, tergantung dari berapa banyak cycle-nya itu tadi ya. Nah, dalam teorinya kita nggak mungkin membunuh semua sel gitu kan. Kita cuman bisa mengurangi kemungkinan dia spoilage gitu kan, kemungkinan dia untuk merusak sehingga masih bisa diterima dalam jumlah yang kecil gitu kan, biasanya sekitar 1/1 juta. Oke. Nah, kalau yang patogen tadi contohnya yang Clostridium itu lebih kemungkinannya harus lebih kecil lagi. Gitu kan? Makanya tadi dia sampai 12D, gitu kan? Nah, terus kita mesti cek gitu kan, berapa karena kita mau tembak suhu yang lebih gede, itu memang lebih cepat. Tapi ya gitu, untuk suhu tinggi, komposisimu yang ada di konstituen yang ada di dalam bahan pangan itu lebih cepat rusaknya. Ya, jadi mesti hati-hati. Makanya caranya bisa pakai pemanasan bertahap itu tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Halo? Dari aku aman sih. Aman, oke. Ya dari aku juga aman gitu. Yang lain? Enggak ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, kuliahnya sampai sini. Materiku cuma sampai sini, ya. Nanti kalau yang masih belum ngerti, bisa dicoba lagi di rumah terkait konsep D, Z, sama F. Kalau nggak ngerti, boleh tanya aku kapan nanya. Oke? Halo? Nah, terus pengumumannya, mulai minggu depan itu Pak Putu yang masuk, gitu kan. Jadi nanti minggu depan yang akan nge-share terkait linknya itu Pak Putu. Dan linknya nggak pakai yang ini, gitu kan, lain lagi pasti. Nanti Pak Putu yang bikinkan Zoom-nya. Oke? Ya wes, like gitu. Oke, Cek. Oke, kalau gitu kuliahnya selesai sampai sini. Thank you. Nanti ujiannya sama kayak sebelumnya, biasanya close book gitu ya. Oke. Ya, sampai ketemu semester depan di kampus. Kan kalian masuk kampus toh? Ya, Oke. Ya wes kayak gitu ya. Thank you. Dadah. Bye. Oh.